Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Wahyuda, NIM 191006146, kelas B10, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah asal-usul Nangabunut atau yang sering disebut Bumi Ulak Mahkota Raja. Baiklah, selamat menyaksikan video ini. Kerajaan Nangabunut merupakan kerajaan yang terletak di persimpangan muara Sungai Kapuas yang merupakan penghubung antara kecamatan-kecamatan, ibu kota serta kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kerajaan Nangabunut berdiri pada tanggal 29 Januari 1877 dengan surat Asisten Residen Sintang nomor 91 tahun 1877 yang menyatakan negeri Nangabunut telah berdiri selama 64 tahun dan pada tahun 1909 dikuasai dan diletakkan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Bermula dari tempat perencanaan, berasal dari Batang Suruk di pedalaman perairan Batang Bunut yang bertempat tinggal di sekitar daratan Gunung Lohot, Sunan dan hampir mendekati Bukit Tekalong. Bagi suku ini yang berada di sekitar perairan Sungai Kapuas dan Sungai Bunut bergabung menjadi satu di dalam satu kerajaan. Kendali suku ini berbeda-beda. Adapun sungai yang dilalui untuk dimasuki suku-suku yaitu: 1. Suku yang berada di Embaloh dengan gelar suku Embaloh. 2. Suku yang berada di Sungai Batang Palin dan Batang Lau dengan nama gelar suku Palin. 3. Suku yang berada di Sungai Kapuas terkenal dengan nama gelarnya suku Taman Tapah. 4. Sebagian suku yang menetap di Sungai Gulung dengan nama gelarnya Baloh Gulung. Orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di daerah tersebut yang cukup dikenal adalah Kiai Adipati Ajan bersama keluarga dan anaknya Kiai Adipati Turan. Sekitar pada abad ke-15 dan 16, Kiai Adipati Turan dan Kiai Adipati Ajan sementara menetap di daerah Ulak Alai. Mereka mengadakan rencana pertama untuk membuat kampung yang baik untuk mengatasi kalau ada serangan musuh. Selanjutnya mereka pindah ke Kirin Temiang, sekarang disebut sebagai Sungai Sunjung, karena mereka selalu dihantui rasa cemas dan takut terhadap hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Maka segala harta benda yang berguna itu disimpan di dalam tanah yang ditanam dengan tanaman yang disebut bambu temiang. Karena bambu yang ditanam itu selalu mati pucuknya, lalu mereka sebut daerah itu dengan sebutan Kirin Temiang Mati Pucuk. Setelah itu, Kiai Adipati Turan mengadakan musyawarah dan mufakat dengan kawan-kawannya yang lain untuk membuat kampung Nangalipat. Hal itu disetujui oleh kawan-kawannya. Setelah kampung Nangalipat berdiri, lanjut kemudian mereka mengadakan musyawarah lagi untuk membuat sebuah kampung di Nangapilin atas nama Kiai Adipati Turan bersama dengan Raden Kusuma Abang Manduh dengan tujuan membangun kampung di Nangapilin. Ini sebagai pertahanan dari serangan-serangan dari pihak musuh. Dalam keluarga Kiai Adipati Turan, lahirlah seorang putra dari istrinya yang diberi nama Abang Berita dengan gelar Kiai Adipati Jaya. Dengan cepatnya pertumbuhan Abang Berita, anak itu memiliki daya ingat dan daya pikir yang hebat dan ketangguhan hati dalam mengerjakan sesuatu, dan akhlaknya terpuji di kalangan keluarga dan sahabatnya.
Pada suatu saat Abang Berita mengadakan musyawarah dan mufakat dengan kedua orang tuanya dan dihadiri oleh Abang Mandoh dan Abang Ubal serta kawan-kawan dan sahabatnya untuk membuat dan mendirikan kerajaan di daerah Ulak Mahkota Raja. Ulak ini merupakan ulak yang terbesar ketika mereka hendak membuat atau mendirikan sebuah kampung atau kerajaan. Kayu yang mereka cari dan dipilih untuk ditebang berasal dari pohon bunut. Adapun alat-alat yang dipakai untuk menebang pohon bunut ialah beliung yang terbuat dari timah, tangkai beliung timah kayu, sedangkan tempat pemegangnya atau ulu beliung timah tersebut dibuat dari kayu lempung, yaitu kayu pelai. Pada saat menebang pohon bunut, beliung yang terbuat dari besi untuk yang pertama kalinya, kayu tangkai beliung tersebut selalu patah. Pada malam hari, pohon bunut tersebut kembali seperti semula, seperti tidak ada cacat sedikit pun. Melalui mimpi sang raja, pohon bunut tersebut harus ditebang menggunakan beliung timah. Di sekitar pohon-pohon bunut itu terdapat sebuah sungai kecil yang disebut Sungai Perodah. Setelah memakai tangkai perodah, beliung timah, barulah kayu bunut tersebut tumbang. Karena kayu itulah di daerah Ulak Mahkota Raja didirikan sebuah kerajaan yang disebut Nangabunut. Tempat kejadian dan kenyataan sekarang pohon bunut dan Sungai Perodah terletak di Dusun Perodah, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah Masjid Baitur Rahman Nangabunut. Merupakan cagar budaya Kapuas Hulu, Masjid Baitur Rahman berdiri sejak 1861 Masehi dan menjadi masjid tertua di Kalimantan Barat. Berabad-abad silam, bahkan dalam lembar sejarah dunia, peradaban manusia senantiasa berdiri bergenerasi di dekat aliran sungai besar sebagai urat nadi kehidupan. Dan Masjid Baitur Rahman berdiri di tengah kawasan tersebut dan kini telah menjadi situs bersejarah di Kalimantan Barat, menandakan diri sebagai masjid tertua di Kapuas Hulu.